Dua pencegah musibah bencana termaktub Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini tema kita khusus membahas seputar hikmah Isra Mi'raj yang dititik tekankan kepada keutamaan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat yang sering disampaikan oleh para penceramah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam muqaddimah dakwahnya, yaitu di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 102, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah tegaskan kepada kita bahwasanya kita dilarang mati kecuali dalam keadaan Islam, ya, dan diperintahkan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, ayat ini sering disampaikan setidaknya sepekan sekali di setiap khutbah Jumat, muqaddimah yang disampaikan oleh para khatib, ya, di mana juga ini muqaddimah yang disampaikan Rasulullah ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat tentang pentingnya, ya, kita beriman dan bertakwa. Sebagaimana pada waktu yang lalu saya sampaikan, dua pencegah musibah bencana termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri-negeri ini mendustakan ayat-ayat Allah, ajaran Rasulullah diabaikan, firman Allah diabaikan, yang perintah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan. Banyak yang terjadi hari ini. Apabila penduduk negeri tiada iman dan takwa dan mendustakan ayat-ayat Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah, maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku siksa mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah bencana terjadi di negeri kita, negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Kenapa musibah silih berganti terjadi? Dikarenakan boleh jadi banyaknya umat Islam yang belum beriman dan bertakwa kepada Allah dengan secara yang benar, hanya sebatas pengakuan di lisan saja. Adapun pengakuan di lisan, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku-ngaku beriman, mengatakan dirinya beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, berawal daripada surat Ali Imran ayat 102 tentang wajibnya kita beriman dan bertakwa
dan haram bagi kita mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka ada satu riwayat dari sahabat yang menjelaskan agar bagaimana caranya kita mati dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, ini memang perkataan sahabat, bukan sabda Nabi, tapi jangan lupa kita selain mengikuti Nabi juga kita mengikuti sahabat. Dari sahabat turun kepada tabi'in, dari tabi'in turun kepada tabi'ut tabi'in. Itulah 3 generasi yang terbaik dalam umat Islam. Karena apa? Sahabat adalah orang yang hidup di masa Rasulullah kemudian mereka beriman, itu namanya sahabat. Kalau ada sahabat, kalau ada orang Arab ketika itu, ya di masa Rasulullah dia hidup tetapi mereka tidak beriman, itu tidak sahabat Nabi. Contoh siapa? Paman beliau yang mendukung perjuangan beliau siapa? Abu Thalib. Dia membela dakwah Rasulullah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia sebatas paman, hubungan darah, tidak dalam hubungan ideologi dan iman. Maka Abu Thalib kekal di neraka walau dia mendukung dakwah Rasulullah tapi tidak mengucapkan syahadat. Ya. Jadi sahabat adalah orang yang beriman kepada Rasulullah semasa hidup bersama Rasulullah. Kemudian di bawah sahabat siapa? Yaitu tabi'in, pengikut para sahabat yang mereka hidup di zaman sahabat dan mereka beriman, berguru dengan sahabat. Kalau sahabat tadi berguru dengan Rasulullah. Setelah tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in, yaitu orang yang mengikuti para tabi'in. Inilah generasi yang terbaik yang harus kita tauladani, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita berislam? Maka kita mengikuti para salafus soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang sahabat, bahkan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau berkata, "Man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihin fa inna syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun an-nifaq." Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dari kiamat kelak dalam keadaan muslim, nah itu dia, barang siapa yang nanti mati dan menghadap Allah kelak dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, seperti mana firman Allah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Maknanya apa? Ketika kita mendengarkan seruan azan, maka kita harus mendatangi tempat azan itu dikumandangkan di 5 waktu. Kalau bapak sedang di pasar terdengar azan, maka cari masjid di pasar. Kalau bapak sedang di kantor terdengar azan, maka cari masjid di kantor atau musola di kantor. Ya. Kalau kita di tempat wisata terdengar azan, maka cari sholat di tempat wisata. Ya. Jadi ketika azan berkumandang, kalau kita ingin mati dalam keadaan Islam, maka kita harus menyahut seruan azan ketika azan itu dikumandangkan. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk.
Sholat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, ini dia. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang yang tertinggal ini sholat di rumahnya, yaitu orang yang tidak datang ke masjid, apabila kalian sama seperti mereka tidak datang ke masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya, Ibnu Mas'ud berkata, dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ya, sahih, kaul sahih, hadis riwayat Muslim nomor 654 dan Abu Daud nomor 550 dan An-Nasai bab kedua hadis nomor 108 109. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, dalam Islam ada sunnah-sunnah petunjuk yang dengan mengerjakan sunnah itu kita mendapat petunjuk, yang mana kita selalu meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para sahabat, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan yang orang Engkau sesatkan. Nah, kalau kita ingin meminta petunjuk, tidak cukup dengan doa, ya Allah berilah aku petunjuk. Nah, caranya salah satunya adalah khususnya bagi para laki-laki senantiasa mendatangi sholat berjamaah di 5 waktu. Kalau kita ingin dijamin mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka barang siapa laki-laki yang mengabaikan sholat berjamaah, maka mereka adalah jelas-jelas sebagai orang-orang munafik yang di lisan mengaku beriman tetapi tindak tanduknya merupakan orang yang benci kepada Islam. Bapak sekalian, coba bayangkan, kalau memang benar kita cinta kepada Allah, ketika Allah memanggil kita, apa yang kita lakukan, Pak? Allah memanggil kita, Allah mengundang kita, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bersegera datang dengan penampilan yang terbaik. Betul tidak Pak Ibu sekalian? Pertanyaannya, mana yang lebih kita persiapkan ketika kita dipanggil wali kota, dipanggil gubernur, dipanggil presiden, dibanding dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana yang lebih kita persiapkan? Dapat undangan ke istana negara, dapat undangan ke rumah gubernuran, dapat undangan ke rumah dinas wali kota. Oh, ndak tanggung bangganya, ndak tanggung bangganya diundang presiden, diundang gubernur, diundang wali kota. Padahal presiden, gubernur, wali kota dibanding Allah sangat jauh sekali. Ya, kenapa ketika Allah memanggil kita, kita lalai-lalai? Kenapa ketika manusia memanggil kita, seorang budak, ya, memanggil kita, kita bersegera menyahut panggilan budak-budak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya, siapa Tuhan kita sebenarnya? Siapa Tuhan kita sebenarnya? Ya. Masihkah kita bertuhankan kepada Allah? Ataukah Tuhan kita sudah berubah menjadi manusia, hingga kita lebih menuruti perkataan manusia, lebih menuruti undangan manusia dibanding undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Bapak sekalian, dari perkataan murid Rasulullah ini, Ibnu Mas'ud ini, beliau langsung berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa saja, khususnya para lelaki yang meninggalkan sholat di 5 waktu, maka niscaya mereka orang-orang yang sesat. Ya, Bapak Ibu sekalian,
dan mereka mati kelak tidak dalam keadaan muslim, tetapi mati dalam keadaan munafik. Pertanyaannya, sudahkah kita menjaga solat 5 waktu di masjid-masjid ketika azan dikumandangkan? Semoga demikian adanya. Insya Allah. Pertanyaannya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, subuh rajin ke masjid. Hari ini datang ke masjid. Pertanyaannya Pak, dalam majelis kita nih apa yang kurang? Para remaja, para pemuda. Coba, berapa orang remaja yang datang? Berapa orang pemuda yang datang? Kenapa ketika perayaan 17 Agustus pemuda keluar semua? Agamanya Islam itu. Yang 17 Agustusan panitia panjat pinang, di sini buat panjat pinang juga, Pak. Ya, Pekanbaru banyak orang buat panjat pinang 17 Agustus. Kenapa para pemuda ketika organ tunggal pada keluar semuanya, tetapi kenapa ketika pengajian-pengajian para pemuda tak nampak batang hidungnya? Pertanyaannya, para pemuda itu siapa orang tuanya? Adakah di rumah kita para pemuda itu? Sebagaimana kata Rasulullah, 2 solat yang berat bagi orang munafik. Apa Pak Ibu? Solat subuh dan solat isya. Itu berat bagi orang munafik. Ya, kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Pak Ibu, kenapa orang untuk cari nafkah, banting tulang peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gunung kan didaki, lautan diseberangi untuk mengajar dunia? Tetapi kenapa tidak demikian ketika Allah memanggilnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salam, as-salatu khairum minan naum. Coba, kalau hari Jumat Pak, masjid kita ini penuh enggak hari Jumat? Penuh Pak? Sampai ke atas enggak? Enggak, bawah aja ya. Penuh sampai belakang ya. Dan saya yakin hampir semua masjid hari Jumat penuh. Pertanyaannya, di mana mereka waktu subuhnya? Di mana mereka waktu subuhnya? Dan ingat Bapak sekalian, di dalam surat Maryam Allah menegaskan ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah setelah mereka generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Pak Ibu, generasi yang dimaksud ini bukan hanya generasi muda, termasuk generasi tua. Siapa mereka? Para orang tua yang tak peduli anaknya sholat atau tidak. Contoh, kenapa di pagi hari jam sekolah anak-anak kita bisa bangun semuanya berangkat ke sekolah? Kenapa tidak di waktu subuh? Bapak Ibu yang anaknya bisa berangkat sekolah tetapi subuh tidak berangkat, ketahuilah bapak ibunya termasuk orang-orang yang buruk perangainya. Karena apa?
tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua takut anaknya terlambat sekolah, takut anaknya tinggal kelas, takut anaknya tidak lulus, takut anaknya tidak sarjana, takut anaknya tidak dapat pekerjaan. Sampai banyak orang tua yang mau menyogok untuk anaknya bekerja, untuk jadi kepala. Banyak orang tua yang menyogok-nyogok untuk jadi kepala. Tahu maksudnya Pak Ibu? Untuk jadi kepala, orang tua mau menyogok 100 juta, 150 juta demi dapat baju dinas. Paham maksudnya? Banyak orang tua mau sogok menyogok demi anaknya dapat pekerjaan yang haram. Pekerjaannya halal, tetapi caranya haram, maka hasilnya pun akan menjadi haram. Anak bapak ibu dapat jadi pegawai, dapat jadi pejabat karena apa? Karena ada keluarga di kantor sana, bukan karena kompetensinya, bukan karena kepintarannya. Anak bego, tapi karena ada orang dalam, masuk anak bego tuh di kantor tuh. Tuh makanya negara kini kau hancur ada orang bego tuh Pak Ibu sekalian. Orang bego jadi menteri. Nah tuh makan uang haji dimakannya menteri bego. Ya, orang bego, orang bodoh jadi menteri. Itu makanya hancur negeri ini orang bego tuh Pak Ibu sekalian. Bahlul, saya ngomong bahlul ya Pak ya. Nah, itu sebab saya nggak ikut campur. Ya, saya sebut bahlul. Ya, dan banyak di zaman ini Pak yang bahlul itu yang jadi pejabat hari ini Pak. Bahlul, ya, ya. Saya taunya bahlul tuh Pak dulu nonton film Piramli, ya, bahlul, ya. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, banyak para bahlul hari ini lebih takut kepada atasannya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya menonton di YouTube di Sumatera Utara, daerah mana itu, perkampungan tempat mereka berkebun sawit digusur. Ada pernah Bapak Ibu lihat yang lagi viral? Mohon maaf ini, orang-orang yang berpakaian dinas ikut melindungi perusakan kampung itu. Alasannya apa? Karena perintah atasan. Karena perintah atasan. Karena apa? Mereka tak bertuhan. Nanti kalau perintah atasan tidak dikerjakan, saya kena pecat, saya kena mutasi, saya tidak dapat gaji, ya, nggak dapat rumah dinas, nggak dapat mobil dinas, nggak dapat istri dinas, hingga mereka tak punya perasaan melihat warga yang rumahnya digusur, menjerit-jerit anaknya, menangis-nangis anaknya. Ya kami gimana lah Pak, ini perintah atasan. Kau tak punya pandai tinggi, hati tidak punya, perintah atasan zolim jangan diturui. Le punya gitu. Selalu mereka beralasan ini perintah atasan, ini perintah atasan. Kau bertuhan tidak? Kalau perintah atasanmu menzolimi orang-orang lain, maka tinggalkan perintah atasan. Lebih baik mati kita daripada mengerjakan perintah atasan. Lagi-lagi mohon maaf Pak, saya memang bukan orang Pekanbaru, tapi saya terusik. Dengan apa? Kenapa pedagang-pedagang kaki lima bisa digusur, tetapi penjual minuman keras di Jalan Juanda tak pernah tergusur bertahun-tahun? Betul enggak? Orang Pekanbaru yang KTP-nya Islam bertanggung jawab di akhirat. Semua wali kota bertanggung jawab di akhirat nanti. KTP Islam
tapi membiarkan penjual minuman keras. Dan mirisnya lagi, yang menjual minuman keras kebanyakan orang Islam KTP-nya. Betul enggak Pak? Termasuk Bapak yang hadir semua akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk Bapak yang hadir semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Maknanya apa? Saya minta Bapak datang ke DPR, datang ke kantor wali kota, suruh gusur itu tempat minuman arak. Enggak guna kita sholat, enggak guna kita sholat. Ketika kemaksiatan merajalela di luar, kita hanya sibuk dengan kesolehan kita sendiri, tak berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Maunya yang ma'ruf saja, yang baik-baik saja, cari jalan aman saja, tak berani menanggung resiko. Pertanyaannya Pak, kenapa pedagang kaki lima bisa digusur? Kenapa penjual minuman keras bertahun-tahun tak digusur? Pertanyaannya, perintah siapa itu? Perintah siapa itu? Perintah atasan yang zolim, atasan yang penakut kepada manusia, tak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Pak, ceramah saya ini ditonton mereka tuh, yang pembacking minuman keras itu. Terserah mereka mau buat apa, saya punya Allah yang melindungi saya. Kalaupun saya mati, itu karena kehendak Allah. Saya hidup, semua kehendak Allah. Tetapi ingat, penjual minuman keras itu adalah pembiaran orang Pekanbaru bertahun-tahun. Semua orang Pekanbaru akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, terutama orang Senapelan. Itu dari Senapelan enggak itu tuh? Pak, itu Senapelan nama kecamatan apa kelurahan? Kecamatan. Pak camatnya nanggung dosa. Ada Pak camat sini? Ada Pak camat? Pak camat di akhirat kan dituntut oleh Allah, di bawah kepemimpinan Pak camat minuman keras merajalela. Atasnya Pak camat siapa? Pak wali kota. Di atas pimpinan Pak wali kota, minuman keras tak bisa diberantas. Pertanyaannya, sudah berapa wali kota? Menunjukkan selama ini sholat kita tak bermakna. Ada yang sholat tapi kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah bagi orang yang salat, yang mereka lalai dari salatnya. Termasuk salat yang benar adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Membiarkan penjualan minuman arak itu merupakan kekejian dan kemungkaran, karena minuman keras haram bagi umat Islam. Tetapi pemimpin-pemimpin Islam membiarkan penjual minuman keras. Kelak pemimpin itu kan diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan solatnya tak bermakna. Ini itu pun kalau Bapak masih punya rasa nih. Sengaja saya ulang-ulang nih Pak. Kalau Bapak masih punya rasa, coba Bapak pergi ke kantor wali kota, pergi kantor DPRD Kota Pekanbaru, demo berantas tuh minuman keras. Kalau tidak Pak, percuma Bapak rajin ke masjid. Betul Pak, demi Allah percuma kita rajin ke masjid, percuma kita hafiz Quran, percuma kita jadi ulama kalau tidak berani bicara. Karena ulama cuma bisa bicara Pak. Yang menetapkan aturan siapa? Penguasa. Pertanyaannya, apa enggak ada ulama di Kota Pekanbaru nih yang mengingatkan itu agar diberantas minuman keras itu Pak Ibu sekalian? Harapan saya sebulan 2 bulan lagi enggak ada yang jualan situ lagi. Kalau enggak, memang tak guna orang Islam Melayu di Indonesia nih Pak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, tak guna Melayu Islam lagi Pak. Tak punya harga diri. Ya,
kita hanya baik untuk diri kita sendiri, Pak. Itu pun mohon maaf kalau Bapak punya rasa. Kalau tidak merasa, ya sudah, abaikan saja. Ya, nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini sengaja saya sampaikan berulang-ulang, berkali-kali saya sampaikan, Pak. Harapan saya sampai dibubarkan penjual minuman keras itu. Oh, kamu ini orang mana? Orang Pariaman ikut campur. Saya memang orang Pariaman, tetapi saya orang Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke alam ini untuk apa? Untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Pak, percuma kita sholat untuk diri kita sendiri saja, tapi kita tidak peduli dengan lingkungan. Percuma ayah ibu rajin ke masjid, tapi anak laki-lakinya dibiarkan sholat di rumah. Coba, mohon maaf Pak, Bu, di rumah ada anak lajang enggak? Di rumah ada anak tingkat SMP enggak? Ada enggak? Di rumah ada tingkat SMA enggak anak kita? Ada yang masih kuliah enggak? Kemana mereka di waktu subuh? Kenapa? Kemana mereka waktu subuh? Apa kata Rasulullah? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati masih ada laki-laki yang masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka. Pertanyaannya, kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW hidup, mohon maaf ini ibu-ibu tadi bersolawat, ya kan? Bagus nak? Bagus nak? Cinta Nabi nak? Pertanyaannya, subuh anak ibu bawa ke masjid nak? Subuh anak ibu bawa ke masjid nak? Omong kosong solawat itu. Omong kosong solawat itu. Mohon maaf Bu, kau sudah kau tidak diundang, mau sudah diundang, mau sudah lagi, ya. Nggak guna kita solawat kalau ajaran Nabi tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan solawat cuma di mulut saja. Bawa anak waktu subuh ke masjid, itu baru ibu cinta Nabi namanya. Kalau cuma solawat Bu, mohon maaf, orang kafir pun pandai solawatan. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Dah pulang kita lagi Pak. Ya. Harapan saya semoga semua ibu-ibu yang berselawat tadi anak lajangnya ke masjid semua. Ya amin ya robbal alamin. Pertanyaannya, suaminya ke masjid nak waktu subuh? Alhamdulillah. Kalau tidak, ganti suami. Ya. Ya, kalau Pak pengurus tadi bilang, ya, bapak-bapak suaminya istrinya satu, ibu-ibu jangan mau kalah. Ya, suaminya juga harus ganti. Ya, Pak Ibu. Mananya apa? Ini hari ini seperti mana kata Pak pengurus tadi yang sampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang menjaga keutamaan sholatnya, maka dia menegakkan agamanya. Tetapi ketika dia mengabaikan sholatnya, termasuk sholat berjamaah, maka dia meruntuhkan agamanya Pak. Kita di Indonesia umat yang terbesar di dunia, umat Islam terbesar di dunia. Kita umat Islam terbesar di dunia, betul Pak Ibu? Pertanyaannya, yang menguasai negeri kita nih orang Islam atau orang kafir? Jujur, yang menguasai negeri kita nih orang Islam atau orang kafir? Yang menguasai sawit orang Islam atau orang kafir? Kita umat yang terbanyak, tapi ciut sama orang kafir. Ya, mohon maaf, saya nggak akan menyebut non muslim, nggak ada cerita non muslim. Kafir, kafir. Sekali kafir tetap kafir. Karena yang jelas ada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Mohon maaf, ustadz yang menyebut non muslim, ya,
ustaz-ustaz panakui itu. Siapapun ustaznya, ustaz gede, ustaz viral, menyebut non muslim, katakan kafir. Ke ustaz ngajarin umatnya menyebut non muslim, nggak ada non muslim dalam Al-Quran, dalam hadis itu nggak ada. Yang ada itu kafir. Bapak sekalian, kita umat yang terbanyak, tapi yang mengatur kita orang kafir dengan cara-cara kekafiran. Ya, karena apa? Berawal daripada solat kita yang belum benar. Ya, maka para jemaah sekalian, dua golongan di antara tujuh, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat, perlindungan dari Allah di akhirat nanti. Karena semua manusia, semua makhluk sangat mengharapkan perlindungan Allah di hari berbangkit nanti, Pak. Karena begitu dahsyatnya hari berbangkit. Di antara 7 golongan ini, 2 di antaranya adalah yang pertama, pemuda yang hidup taat. Pak, pemuda yang hidup taat. Kalau ada orang tua yang taat, tidak heran, Pak. Kenapa? Udah banyak penyakit. Udah banyak penyakit, baru gege-gege masjid. Lah pensiun baru mengadu ke Allah, ya Allah banyak penyakit. Mudo dulu kama, mudo dulu kemana? Ya, mudah-mudahan sejak muda bapak sudah rajin ke masjid. Ya, jadi yang dikagumi Allah itu pemuda yang hidup taat. Dan yang kedua, seorang laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Semoga yang hadir ini, laki-laki hari ini, hatinya senantiasa senang untuk ke masjid, terutama mengerjakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Maka kita semua yang hadir dapat harapan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian nama Ta'ala Allah, hari ini sebagaimana para sahabat mengatakan, kalaulah seseorang sudah meremehkan sholat, niscaya mereka akan meremehkan urusan-urusan yang lainnya. Kuncinya di sholat. Ya, ada orang yang sholat tetapi celaka kata Allah. Jadi mohon maaf Pak, tidak ada jaminan orang yang sholat pasti masuk surga. Bahkan ancaman yang ada, fawailul lil musallin, neraka wel, celakalah untuk orang-orang yang sholat. Ya, orang sholat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Sholat seminggu sekali, sholat suko balambe-lambe, bekolah tangguang. Orang sedang belanjo, awak sedang karajo, awak sedang manggaleh, azan berkumandang, tidak tergerak hati kita. Pertanyaannya, hari ini banyak orang Islam bertuhankan kepada dunia dan perhiasannya. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, Qul in kana aba'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri ataupun suamimu, sanak famili karib kerabatmu, harta kekayaan yang kamu cari kumpulkan, pekerjaan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai daripada Allah wa rasulih dan rasulnya, ya,
wal jihadi fisabilih, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah, tunggulah azab Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pak Ibu, tidak ada yang menghalangi seorang laki-laki dalam mendatangi masjid. Tidak ada halangan bagi seorang laki-laki dalam mengabaikan sholat berjamaah, kecuali pasti 8 perkara ini. Apa itu? Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan ya lebih mencintai rumahnya dibandingkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Pak, bapak-bapak yang sholat di rumah ketika azan berkumandang, kata sahabat Ibnu Mas'ud, mereka adalah laki-laki yang sesat. Laki-laki yang sholat di rumah di 5 waktu adalah orang-orang yang sesat, yang jelas kemunafikannya. Maka harapan saya, kita yang hadir ini, marilah menjadi mukmin dan muslim yang sejati dengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau ada ulama yang mengatakan, oh sholat di masjid sunnah, maka Pak Ibu sekalian, apa pernah saya sampaikan di sini tentang surat An-Nisa ayat 102? Sudah pernah ya Pak Ibu sekalian? Ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap diperintahkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Ya Pak. Mohon maaf, ada enggak yang bisa membacakan terjemahan surat An-Nisa ayat 102? Dan minta tolong Pak, ada satu lagi Pak botol ini Pak. Ada satu lagi botol ini. Oh, nasah botol ini nih, contoh. Ah nih. Ya. Coba Didi bisa dibuka surat An-Nisa 102. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya handphonenya, buka Quran surat An-Nisa ayat 102. Ya, supaya menjadi ilmu bagi bapak ibu sekalian. Ketemu? Tolong baca terjemahannya nih. Ya. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, dan apabila engkau Muhammad, yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah mereka sahabatmu, sahabat Nabi yang ketika itu. Lanjut. lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Pak, Nabi Muhammad SAW sholat bersama sahabat, itu namanya sholat apa? Sholat apa Pak? Berjamaah. Lanjut. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata, itu sholat dalam kondisi apa Pak? Kondisi perang Pak. Apa taruhan? Sholat di medan perang, apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib, maka orang di medan perang lebih layak meninggalkan sholat berjamaah. Karena apa? Sholat di medan perang nyawa taruhannya. Dan ingat, Nabi dijamin masuk surga, sahabat dijamin masuk surga, tidak diberikan keringanan meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Pak, di zaman kita sekarang hidup ini, mana kondisi yang lebih berat dibandingkan kondisi di medan perang Pak? Ada yang lebih berat daripada kondisi di medan perang? Apakah dagangan lebih hebat daripada peperangan? Apakah urusan pesta lebih berat daripada peperangan? Apakah urusan rapat di kantor lebih berat daripada peperangan?
Dan pertanyaannya, siapa kita dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa kita dibandingkan para sahabat? Nabi dijamin masuk surga, sahabat dijamin masuk surga. Di medan perang tak dapat keringanan meninggalkan solat berjamaah. Pertanyaannya, kita siapa dibandingkan Nabi? Kenapa kita tidak mendatangi solat berjamaah? Lanjut. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Ya Pak, ini umpama imam, ini makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua, mereka sholat di medan perang Pak. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, makmum ini ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata Pak. Jadi ada rukhsah, beda, ada perbedaan solat berjamaah dalam kondisi aman dengan solat berjamaah dalam kondisi perang. Yang pasti tidak ada keringanan meninggalkan solat berjamaah, hanya caranya yang berbeda karena kondisinya berbeda. Di medan perang kondisinya nyawa taruhannya. Kalau semuanya solat Pak, ini ikut ruku juga, ikut sujud juga, musuh tidak perlu repot-repot memerangi kita Pak. Tunggu aja orang Islam sholat, dibantai semuanya, betul enggak? Tapi Allah maha bijaksana. Dalam sholat Pak, di medan perang tidak semuanya harus ikut ruku 1 rakaat. Ketika imam ruku 1 rakaat, makmum yang di depan ruku, makmum yang di belakang tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Siap siaga. Allahu Akbar, imam sujud, Allahu Akbar, tetap berdiri siap siaga. Imam berangkat ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi apa tadi? Dan jika dan bila mereka yang, dan hendaklah datang golongan yang lain. Tunggu, sebelumnya maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Sebelumnya lagi. Ulang lagi saja. Ya. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka sendiri besertamu dan menyandang senjata mereka. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Ya. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud, terus telah menyempurnakan 1 rakaat, baru 1 rakaat Pak, disempurnakan baru 1 rakaat. Lanjut. maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Nih, yang sudah ikut 1 rakaat tadi nih, pindah ke belakangmu. Terus untuk menghadapi musuh. Gantian. Dan hendaklah datang golongan yang lain. Yang belum sholat. Lanjut. Lalu mereka sholat denganmu. Allahu Akbar. Rukuk makmum tadi yang siap siaga tadi, imam tetap berdiri siap siaga, makmum ini siap siaga. Sami Allahu liman hamidah, imam siap siaga, ini siap siaga. Allahu Akbar, sujud, imam siap siaga, makmum siap siaga. Allahu Akbar, masuk rakaat kedua, baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang Pak, pertanyaannya, hebat mana presiden dibandingkan Nabi? Hebat mana raja manusia dibandingkan Nabi? Hebat mana gubernur wali kota dibandingkan Nabi? Nabi dijamin masuk surga. Nabi pemimpin umat Islam sedunia. Tak dapat keringanan sholat berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita yang bermalas-malasan, yang meremehkan sholat berjamaah, siapa kita dibandingkan Nabi? Gak tanggung sombongnya kita ini. Maka kalau beriman laki-laki muslim ini,
Maka niscaya penuh masjid ini Pak, penuh masjid ini kalau beriman dengan firman Allah. Surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 102. Pertanyaannya Pak, lebih banyak yang beriman atau lebih banyak yang munafik di negeri kita ini? Pak Ibu? Ya tuh, lanjut. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Ya, dalam ayat ini ada dua keringanan bagi laki-laki yang tidak mengerjakan sholat berjamaah, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Ada dua keringanan, ada dua keadaan. Yang pertama karena hujan, yang kedua karena sakit. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang pegawai, Bapak Ibu yang panggaleh di pasar, ketika hari hujan Bapak Ibu tetap ke kantor enggak? Tetap ke kantor enggak? Hari hujan kena potong gaji, apalagi gini yang pegawai negeri 3 kali tes muka, kiri kanan nggak begitu pegawai Pak, rasuan lah. 3 kali melapor Pak, yo Pak, mengabsen, betul? Demi absen mau datang ke kantor. Sedang lama-lama di rumah kaja ke kantua tuh demi absen. Tapi demi Allah, hujan-hujan berangkat ke kantor, hujan-hujan buka kadai, hujan-hujan pai ke pasar. Ketika azan berkumandang, bandak ke musaji alasan hujan. Oto kredit tu lah ya do. 3 auto di rumah. Untuk auto di rumah, untuk bergaya aja. Guna auto 3 di rumah. Kamu saji nak talok barangke, karena rako auto dan 3 tu Pak Ibu sekalian. Kredit lo tu. 3 bana auto, kasurau nak talok barangke joto. Kakan tua talok. Kakan tua talok berangkek joto, banjir di terabas, ya, ke masjid banyak alasan. Jadi maknanya Pak, ada ndak alasan kita kalau hujan ndak berangkat ke masjid? Ya, ndak ada alasan Pak, kecuali kalau memang hujannya seperti galodoh di Padang kemarin, datang hujan, oh saya mau sholat demi Allah, Allahu Akbar, mati, sengit namanya itu. Ya, dah tahu longsor datang juga ke masjid lagi. Saya semangat dengar ceramah Ustadz Erwin, gak ada halangan, biar mati. Ya, mati sengit namanya itu. Ya, ya. Kecuali kalau hujannya begitu Pak, banjir, ya, lasalutui banjir ke Surojawa li, tuh tingkat tinggi sengitnya tuh. Nah itu boleh sholat di rumah kalau yang begitu. Ini enggak hujan rinai-rinai, alhamdulillah hujan di rumah wak sholat. Itu munafik. Ya. Sanang bana kalau hujan, orang munafik itu sanang ke hujan supaya nak musajinya, alasannya munafik. Ke kantor talok, ke masjid nak talok. Itu yang kedua. Yang kedua karena sakit. Tanya pula sakitnya, apa sakitnya? Kenapa nak ke masjid Pak? Sakit Ustaz. Sakit apa tuh? Sakit panau. Panau tuh nak masuk ujung. Panau nak ke musajinya. Ya, baik sekalian. Kecuali kok mencoroh ke siapa tadi kan? Lah udah Pak ceret katanya. Ini panau nak ke musajinya. Entah kok bisa tabang panaunya tuh malah kayak ke orang. Ya, ini baik sekalian. Jadi ada rukhsahnya. Berikut juga dengan rukhsah-rukhsah yang lainnya. Seperti apa? Para musafir dalam perjalanan. Ya, ketika kita
hidangan telah tersedia. Nih kita nggak tahu nih, kita nggak tahu tuh sholat, kiranya hidangan dah tersedia, maka diperbolehkan kita makan dulu. Ya, makanya ketika hidangan tuh dia dilihat-lihatlah waktunya, ya. Tetapi ingat, tetap dengan berjamaah. Orang yang makan itu dengan hidangan bajamba tuh, orang awak di kampung tuh bajamba, ya. Dek, oranglah kamu masuk azan, hidanganlah terletak tuh. Makan dulu. Nah, orang yang makan semua ini tetap juga mengerjakannya berjamaah. Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, pertanyaannya, selama bertahun-tahun perayaan Isra dan Mi'raj, apa perubahan dalam diri dan keluarga kita? Kalau cuma kita yang berubah, kemudian anak-anak kita tidak berubah, mohon maaf Pak, bapak suami, di rumah aja anak kita nggak dengar kata kita, apalagi mau di luar. Masa hanya sekedar untuk mengajak sholat kita, hanya sekedar mengajak sholat anak kita tidak bisa kita bawa? Pertanyaannya, layakkah kita jadi pemimpin? Layakkah kita jadi pemimpin hanya sekedar untuk mengajak anak sholat pun anak tidak mau turut? Mananya apa? Kita tidak punya wibawa di rumah kita, Pak. Kita tidak punya wibawa. Ayah-ayah yang tak sanggup membawa anak laki-laki yang masjid adalah ayah yang tak punya wibawa di mata anak-anaknya. Kita hanya dianggap ATM oleh anak-anak kita. Kalau minta duit nomor satu, Pak, pitih Pak, Pak, pitih Pak, malam minggu Pak, diajak ke musaji indah, ya, itu yang kasih pitih, tubo dia gia, ya, mancik, bukan anak awak. Wow. Anak susah-susah dibuat di tubo loh, ya. Silakan. Aneh. Pertanyaannya, besok setelah kita peringatan Isra Mi'raj ini, besok bisa enggak kita bawa anak laki-laki kita ke masjid? Kuncinya apa-apa nih? Kecuali yang di rumah bapak sama ibu saja yang para pensiun, anak-anak para merantau sadanya. Tapi kalau masih ada anak laki-laki di rumah, ada menantu di rumah, bapak ibu berangkat ke masjid, itu namanya orang tua tak bertanggung jawab namanya. Dan rumah kita tak layak dihuni. Karena apa? Layak dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kira-kira besok bisa enggak kita berangkat ke masjid subuh bersama keluarga kita? Bisa enggak kita bawa anak-anak kita? Aneh, kadang ada orang pergi umroh sekeluarga sanggup, pergi umroh sanggup, ke masjid enggak sanggup, sakit utak yang umroh kok. Umroh membayi 30 juta. Betul nak? 30 juta membayi umroh. Anak belum balik pun dibawa umroh. Pulang umroh ndak talak ke musaji, sakit utak. Lagi umroh. Sia-sia amal umrohnya. Dek saking banyak pitih tiap tahun umroh, tiap bulan umroh, tiap tahun pergi haji, dek banyak pitih. Tapi apa perubahan dalam dirinya? Tidak ada perubahan, cuman gayanya saja. Pak umroh, Pak haji, ya. Ya. Kunci sukses umrohnya, pulang dari umroh tetap dia cinta ke masjid. Itu baru Pak umroh namanya. Ya. Pulang dari umroh, yang satu keluarga bisa berangkat ke masjid, ke Makkah sanggup naik pesawat. Masa ke masjid tidak sanggup naik mobil kredit? Masa nggak sanggup? Pertanyaannya, jujur tidak kita beribadah? Jujur tidak kita beribadah, Pak? Kuncinya sholat. Untuk menilai seseorang ria atau tidaknya, ibadahnya ria atau tidak, sedekahnya, hajinya, umrohnya, kurbannya, ya, berawal daripada sholat, Bapak Ibu sekalian. Karena yang pergi haji, yang pergi umroh hanya orang-orang kaya, betul? Yang berzakat hanya orang-orang kaya. Yang sholat hanya orang kaya. Kaya dan miskin bisa sholat, tak perlu modal banyak,
Tapi terkadang, mohon maaf, kita pamer de awak orang kayo, de awak orang kayo. Pai umroh tiap tahun de orang kayo. Tapi kamu saja ndak talok berangke korun. Tok korun, Pak. Sakayo-kayo apa di Pekanbaru ko ndak sebanding manga-manga dibandingkan korun, Pak. Korun tuh kampungnya di Mesir sana, tetapi kekayaannya sampai ke Pekanbaru ini. Ya. Contoh ketika bapak cangkul di rumah, cangkul kebun, ketemu sendok emas, apa bapak bilang? Harta karun kan? Tuh. Ketika ibu nyangkul di rumah, ngabik rumput, ketemu piring emas, apa ibu bilang? Harta karun kan? Tuh, korun, kaya raya, sombong, dibenam sama Allah dengan hartanya, tak berguna hartanya. Dan ingat, ibadah yang paling simpel, solat, tanpa banyak biaya, tanpa bersulit-sulit, tanpa bersusah-susah. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak orang pergi umroh berpuluh-puluh juta tapi tidak sebanyak yang berangkat ke masjid? Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Banyak karena ria ibadah itu tadi. Ibadah bukan jadi ibadah, tapi jadi wisata. Ya, aneh. Semoga jadi renungan bagi kita bersama. Harapan saya besok ada perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Harapan saya besok Bapak Ibu datang ke masjid menuntun anak kemenakan, seperti mana kata pepatah orang Minang, anak dipangku, kemenakan dibimbing. Besok subuh Pak Ibu, kalau ada anak laki-laki kita di rumah, bawa ke masjid. Kalau gagal, berarti bapak gagal jadi orang tua untuk saat ini. Dan ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian saja para jamaah sekalian rahmati Allah. Semoga bermanfaat, dan harapan saya peringatan Isra Mi'raj dari tahun ke tahun akan membawakan perubahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai hari esok sama dengan hari ini. Jangan pula celakanya hari esok lebih buruk daripada hari ini. Kalau Pak Banci joka Jiambo, jangan Pak bang leh ibadah lo. Daripada udah ngakaji Ustaz Erwin itu ndak usah kamu saji awak leh. Itu tele awak tu namanya itu. Ya, coba. Mari harapan saya setelah hari ini, setelah malam ini, kita yang hadir jangan pernah lagi mengabaikan solat berjamaah. Ya, dan ingat, kita yang di rumah, pemimpin rumah tangga, berhak dan bertanggung jawab untuk mengajak anak keturunan kita beramai-ramai datang ke masjid, khususnya bagi para lelaki dan menantu-menantu kita di rumah. Siapa ibu sekalian? Insya Allah semoga besok kita bisa meramaikan masjid bersama keluarga yang kita cintai, keluarga yang kita harapkan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, demikian saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup majlis kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya akhir hayat kita menjadi husnul khotimah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.